Oke, jadi untuk kelas sore hari ini kita mulai dengan buat penulangan plat ya. Jadi saya rasa di kelas sepertinya Pak Suparto sudah menjelaskan, jadi kita hanya membuat visual gambar berdasarkan tugas kalian. Nah, jadi kalian nanti akan diberikan masing-masing posisi plat yang akan digambar. Biasanya berisi dari dua penampang plat, jadi ada yang plat A dan juga plat B. Nah, kemudian biasanya kita print ya untuk gambar penulaan plat. Jadi kalau misalnya nanti ada yang keluar-keluar seperti ini, biasanya kita cuma minta dua ya. Misalnya yang ini dengan yang ini nggak usah kalian gambar ya. Nah, sekarang saya coba untuk buat misalnya plat yang di belakang ini. Nah, sama seperti sebelumnya, kita kalau membuat gambar penulangan, kalian bisa buat terlebih dahulu layer-layer yang akan digunakan. Jadi layer yang kita gunakan pada gambar penulangan kali ini yaitu nanti kalian punya ini tulangan LX, tulangan LJ, tulangan TX, tulangan TY, kemudian di sini ada daerah lapangan, daerah tumpuan ya. Kalau kalian mau nambahkan, kalau enggak ya kalian buat gambar penulangan tulangan ini aja. Nah, kemudian kalian nanti tentukan untuk masing-masing platnya. Jadi masing-masing platnya nanti kalian punya yang namanya daerah arah X dengan arah Y, kemudian batas yang melingkupi platnya itu kalian juga tentukan. Jadi kalau misalnya yang di bagian kiri untuk gambar saya kali ini itu masih plat lantai, jadi kalian bisa ganti di sini namanya plat keterangannya plat lantai ya. Nah, untuk bagian depan itu karena berupa dinding batas, kita kasih dinding batas. Nah, kenapa kita buat seperti ini batas-batasnya supaya nanti pada saat kalian menentukan tulangan tumpuan kalian mengetahui cara yang digunakan ya, misalnya 1/4 atau 1/5. Biasanya kita pakai dinding batas, kemudian yang atas kalau misalnya di void tangga kalian juga tulis ya void tangga. Void tangga, kemudian kalau misalnya di lingkup tangga ya kalian tulis dinding batas ya. Nah, kalau kalian lihat nanti di sini gambarnya mungkin ada beberapa yang asnya bertumpuk ya. Kalau misalnya berbatasan dengan dinding batas. Nah, biasanya saya buat as imajiner itu di tengah-tengah baloknya ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya nanti supaya pada saat saya menarik untuk ukurannya ini, itu saya nariknya dari asnya. Jadi asnya ini as imajiner yang saya buat untuk nanti saya buat ya. Nah, setelah saya buat semua untuk keterangannya yang mana menerus, yang mana enggak menerus, itu setelah itu saya buat yang namanya arah X, arah Y ini. Jadi kalau misalnya di sini 2,5, di sini saya cek untuk ukurannya berapa. Nah, untuk posisi kolom maupun baloknya, untuk dimensinya nanti kalian bisa hapus ya. Nanti kita cuma buat untuk digambar penampangnya aja nanti. Jadi seperti ini untuk ukurannya. Nah, kalau misalnya yang lebih besar biasanya kita sebut sebagai LY. Kalau yang kecil ya kita sebut sebagai LX. Nah, dalam aturannya LX selalu lebih kecil daripada LY. Nah, untuk ukuran yang kita gunakan dalam desain kali ini itu semuanya patokannya dari angka LX-nya ya. Nah, untuk area lapangan maupun tumpuan semuanya pakai angka LX.
Nah, ini saya buat garis bantu untuk saya hitung arah X maupun arah Y-nya. Misalnya saya perlu nanti seperempat, saya ambil semuanya itu dari as LX-nya ya. Jadi ada 3, biasanya saya bagi seperempat, seperlima, sepersepuluh ya. Ini saya misalnya mau buat untuk area lapangan di penulangan ini, biasanya saya tarik dari sini. Ini garisnya saya tumpuk di daerah Asia, setelah itu saya tarik seperempatnya dari ini. Itu untuk daerah lapangan. Nah, daerah lapangan ini saya bisa buat sebagai garis putus-putus. Itu sebagai penanda ya. Nah, ini daerah lapangan. Jadi tempat beredarnya tulangan lapangan ya. Nah, tulangan lapangan ini kita bedakan dua macam. Jadi ada tulangan lapangan X dengan tulangan lapangan Y. Tulangan lapangan X kalau sejajar sumbu X, kalau yang Y sejajar dengan sumbu LY-nya. Jadi nanti kalian punya dua macam tulangan itu seperti ini. Jadi ini ada tulangan. Ini biasanya kalau ada plat yang berseberangan ini kita bisa teruskan. Nah, modelnya seperti ini. Nah, karena dia sejajar dengan sumbu X, kita ganti di sini jadi tulangan X ya. Nah, ini tulangan X. Kemudian yang di sini kita ganti ke tulangan Y. Nah, di samping posisinya itu sejajar atau enggak, kemudian yang membedakan posisi arah X dengan arah Y ini yaitu pada saat kalian nanti lihat di penampang plat lantainya. Nah, kita tahu biasanya plat yang kita gunakan sebagai plat lantai ini ukurannya sekitar 12 cm atau 120 mili. Jadi kalau kita nanti lihat penampang di sini posisi tulangan X maupun Y-nya, kita punya selimut 20 mili. Nah, tulangan yang dipakai itu biasanya yang arah X itu sejajar ini. Itu berarti posisinya di biasanya tulangan arah X maupun arah Y-nya sama ya untuk diameter ya biasanya. Tapi kan kita nanti harus hitung terlebih dahulu. Nah, jadi posisi arah tulangan arah X ya kalau kalian nanti lihat di penampang itu posisinya seperti ini. Jadi posisi arah Y-nya selalu di atasnya arah X. Ya. Jadi kelihatannya nanti seperti ini ya. Jadi tulangan arah Y-nya di atas, tulangan arah X-nya di bawah. Nah, yang di bawah ini itu ada namanya selimut beton. Tebal selimutnya 20. Ya. Nah, gambarnya ini. Nah, kalau untuk simbol yang kita gunakan sebagai penanda X atau Y-nya itu biasanya kita pakai simbolnya segitiga ini ya. Nah, kalau arah Y biasanya kita pakai segitiganya 2 seperti ini. Kalau arah X kita pakai segitiganya 1. Ini arah X, arah X. Kalau misalnya segitiganya kurang besar kita bisa. Nah, kalau kalian masih ingat, penulangan plat ini sama seperti penulangan balok ya. Jadi penulangan itu nanti dalam prakteknya itu ada yang namanya momen
seperti ini. Jadi platnya itu melandut seperti ini. Jadi plat itu ada yang daerah tumpuan maupun daerah lapangan. Nah, penggunaannya terhadap ini, kalau misalnya plat itu mengalami di daerah lapangan, otomatis yang besar itu harusnya di daerah lapangan ini tulangannya banyak yang di bawah karena dia melandut ke bawah. Sedangkan yang di tumpuan tulangannya harusnya banyak di atas, makanya kita sebut dia sebagai tulangan tumpuan. Nah, karena dia di bawah ini untuk area di luar daerah lapangan kita sebut sebagai area tumpuan, itu sebenarnya di bagian yang di luar seperempat ini itu boleh dikurangi penempatan tulangannya. Cuma supaya kita tetap aman dalam pengecoran dan nantinya ditempati untuk sebagai rumah tinggal, otomatis di bagian ini tetap ada tulangan tapi jarak pasangnya tetap lebih rendah. Nah, oleh karena itu biasanya kita pakai dia tulangannya kita potong di 1/10 bentangnya. Nah, 1/10 saya ambil dari tepi balok, saya offset di sini 1/10. Nah, ini area tumpuan saya kasih warna lain. Misalnya saya kasih warna kuning. Ini panjang tulangan tumpuan, tulangan lapangan yang dipotong. Jadi kalau misalnya nanti kalian pasang, ada yang panjang maupun yang pendek. Nah, pendeknya itu seperti ini. Yang atas ini yang vertikal juga sama untuk arah X-nya. Jadi tulangannya ada yang panjang, ada yang pendek, jarak pasangnya 1/10 dari tepi balok ya. Nah, setelah itu kalian buat tulangan tumpuannya. Jadi tulangan tumpuan kita pakai, kalau misalnya menerus dengan lantainya, itu kita pakai jaraknya 1/4 dari tepi baloknya. Jadi sekarang ini momennya biasanya lebih besar, jadi di sini kita pasang 1/4. Nah, untuk yang di luar ya, yang misalnya kalau nggak menerus atau yang dengan dinding batas, biasanya kita pakai 1/5. Ini ya, yang warna ungu 1/5, yang warna krem ini 1/4 ya. Nah, kalau tulangannya menerus, di sini kan kita nggak punya gambar, biasanya saya teruskan gambarnya sampai ke 1/4. Nah, kalau misalnya di sini kita punya sampai 1/5, biasanya di sini saya tepuk masuk ke as balok 2/3 tingginya mungkin sekitar 200. Kalau baloknya 200 300. Ini saya tepuk kaitnya. Nah, untuk simbol tulangan itu sama seperti simbol tulangan tumpuan sama dengan simbol tulangan lapangan. Jadi kalau misalnya di sini simbolnya kita pakai ya seperti ini. Kalau segitiganya kurang besar, kalian bisa scale segitiganya. Ini posisinya. Setelah kurang lebih kira-kira tulangan arah X, arah Y lapangan, arah X, arah Y tumpuan sudah dibuat. Selanjutnya kita buat untuk rotasinya. Kalau untuk yang lainnya ini kita bisa copy juga.
Nah, ini kita kasih notasinya di sini saya tulis, saya ambil aja tadi yang itu. Nah, untuk penulisan ini kita pakai jaraknya kita kali 2 untuk daerah lapangan. Untuk daerah tumpuan itu tidak kita ketik ya. Nah, kenapa kita kali 2 dalam penulisannya? Karena posisinya nanti akan berulang itu sebanyak 2 kalinya ya. Jadi kalau misalnya jarak pasangnya itu 18.300, nanti di lapangan ini pada saat perakitan tulangannya ini jaraknya itu 150. Jadi panjang ketemu panjangnya berulang 30 cm, panjang pendeknya berulang 15 cm ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk tulangan ini beredarnya dari mana ke mana itu biasanya kita pakai simbol tanda panah. Itu kalian bisa buat manual. Misalnya tulangan lapangan ini kan yang dari garis putus-putus ini. Itu sampai garis putus-putus. Nah, untuk tulangan yang bergerak di sepanjang daerah lapangan, biasanya saya kasih simbol lingkaran seperti ini, kemudian saya X ya. Nah, dan untuk sebaliknya, ini bisa saya. Nah, ini salah satu cara ya untuk buatnya. Biasanya saya pakai yang namanya dimensi, itu juga bisa. Row headnya saya pakai untuk sebagai penanda dia bergerak dari mana ke mana. Nah, untuk yang di luar itu untuk tulangan yang panjang, biasanya saya gabung dengan tulangan tumpuan ataupun nantinya dengan tulangan pembagi dari tepi balok sampai ke tepi balok. Jadi posisinya dari sini. Nah, untuk garis bantunya yang kita pasang tadi bisa dihapus ya. Ini dari tepi. Nah, kalau biasanya saya ajari kita punya namanya di sini row. Di sini saya pakai dimensi. Jadi dimensinya ini saya biasa pakai supaya gambarnya lebih cepat ya. Jadi kalau saya edit dimensinya, nah ini ada tanda panahnya. Jadi tanda panahnya ini kalian bisa geser-geser mengikuti area sembarannya mau kemana. Jadi tinggal kita tarik turun. Jadi kalian bisa edit dimensi kalian, kalian bisa annotation, kalian buat dimensi baru. Di sini saya hapus bagian teksnya, jadi teksnya saya tulis headnya mungkin 1 atau misalnya 0 sekian, row-nya saya besarkan untuk row size-nya ya. Nah, itu kira-kira untuk plat yang A. Nah, sekarang kita lihat untuk plat yang B ya. Kalau misalnya posisi LY maupun LX-nya sama, contohnya untuk yang kasusnya kali ini, posisi LY maupun LX-nya ini bisa dianggap sama. Kalian bisa milih kalau bisa menerus LY ketemu LY, LY ketemu LX ketemu LX itu lebih bagus. Kalau misalnya di sini kasusnya bisa dibilang ini lebih kecil, ini berarti jadi LY, otomatis di bagian tulangannya ini mengalami perubahan posisi. Nah, perubahan posisi ini bisa di overlapping maupun bisa ditekuk ya. Jadi di sini saya tulis dulu Y. Di
Di sini saya tulis LX. Di posisinya kan dia otomatis berubah ya. LX-nya saya ambil dari angka 10. Cara kerjanya masih sama untuk plat B maupun plat C. Kalau misalnya nanti kalian dapat, di sini saya pakai rectangle terlebih dahulu, kemudian saya ambil 1/4. Nah, ini untuk daerah lapangannya saya buat dia garis ya. Nah, yang perlu kita lihat hanya untuk ini daerah lapangan, yang ini daerah tulangan tumpuannya. Nah, untuk daerah tulangan tumpuannya kan di sini posisinya itu berbeda ya. Jadi posisinya antara ini, sini. Nah, ini 1/4 LX1-nya. X1. Kalau misalnya kita sebut dia 1/4 LX1, nah yang di bawah untuk 1/4 LX2-nya otomatis kan kita ambil dari sini. Nah, 1/4 LX2-nya kan otomatis dia lebih besar ya sampai di sini. Atau kita sebutnya ini bukan LX ya, malah LG2-nya. Nah, LY2 yang di bawah dengan LX1 otomatis kan ada perbedaan. Nah, biasanya untuk kalau misalnya yang ada perbedaan jarak pasangnya ini, bukan LG, LX2. Nah, kita ambilnya yang lebih besar ya. Jadi supaya nantinya nggak timbul tulangan torsi atau gaya torsi, ini biasanya kita pakai dia lebih besar di sini. Jadi di sini kita biasanya ganti ke 85 cm. Jadi yang ini kita nggak pakai ya. Jadi yang ini kita pakainya di seperti ini. Ini kan 1/5 ya. Nah, ini kan kita posisinya beda. Jadi kalau misalnya ini ada yang lebih panjang antara plat yang satu dengan plat yang satunya, biasanya kita ikut yang lebih panjang ya. Jadi tulangannya misalnya kalau ini pun nanti ada perubahan posisinya, biasanya kita potong di sini. Nah, tulangannya nanti dia bergeser. Dari tulangan TX menjadi tulangan TY ya. Nah, ini salah satu model aja ya. Jadi antara TX dengan TY-nya, ini kan TX, yang di bawahnya TY. Nah, pertanyaannya kenapa kita harus membedakan arah X dengan arah Y dalam proses pemasangannya? Kalau misalnya kalian tidak bedakan, itu posisi yang mana lebih di atas, yang mana lebih di bawah. Efeknya nanti yang panjang nanti menumpu yang pendek ditumpu yang panjang, itu nanti mengakibatkan di sini lendukan ya. Jadi kalau misalnya yang panjang ini nanti menumpu yang pendeknya ini,
otomatis nanti biasanya di sini timbul kan bukan. Jadi otomatis dalam proses penempatannya tulangan yang pendek itu selalu di bawah dari tulangan yang panjang, ya. Supaya untuk menahan momen. Harusnya di kelas itu kalau kalian lihat yang di papan itu kan sudah diajari ya. Jadi ada MLY, MLYX, MTX, MTIX, MTI. Nah itu nanti diterapkan di posisi gambar ini. Nah nanti yang di bawah silakan kalian lengkapi sendiri. Pokoknya kalau misalnya ada tulangan yang berbeda, kalian ambil yang lebih panjang di sini ya. Nah, untuk melengkapi di bagian ini kita punya namanya tulangan pembagi. Tulangan pembagi itu untuk pembagi apa? Jadi pembagi itu pembagi tulangan tumpuan. Jadi kalau kalian lihat tulangan lapangan itu selalu modelnya bentuknya kan kotak-kotak ya. Antara X dengan Y yang kan dibagi. Nah, untuk tulangan tumpuan kalau misalnya kita array saja posisinya, nah, posisi jalannya dia itu hanya di arah ini ya. Berarti kalau misalnya kalian tarik, di sininya kan tidak saling mengkotak ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita buat dia kotak? Kita punya yang namanya tulangan pembagi. Nah, tulangan pembagi ini posisinya panjangnya biasanya saya buat dari panjang tulangan tumpuan ini ketemu dengan panjang tulangan tumpuan ini. Kalau misalnya tumpuan arah Y, berarti tulangan pembaginya arah X. Nah, jadi pembaginya ini segitiganya 1, atau sebaliknya ya. Jadi kalau pembaginya tulangannya lapis kedua di sini, nah, biasanya tulangan ini diameternya nggak sebesar tuh diameter tulangan tumpuan karena dia fungsinya hanya sebagai pengikat ya dan juga hanya membagi. Biasanya saya pakai misalnya kalau 10 ya di sini 8. Nah, jadi bentukannya nantinya itu bentukannya kotak-kotak ya. Nah, beredarnya dari mana? Beredarnya karena dia mengikat atau posisinya diikat di tulangan tumpuan, otomatis kalian buat garis edarnya itu posisinya dari tepi tulangan tumpuan sampai ke balok ya. Jadi dari sini untuk tulangannya dia beredar sampai ke tepi tulangan tumpuan. Nah, ini pembagi untuk arah ini dan juga kalau misalnya arah sebaliknya arah tulangan lapis kedua atau tumpuan Y itu juga ada pembagi panjangnya dari tepi tulangan ini sampai ke tepi tulangan ini ya. Ini diluruskan. Ini segitiganya 1. Kita pasang jaraknya sama aja, misalnya diameter 8 jaraknya 200. Nah, yang harus kalian perhatikan nanti dalam pemberian tulangan pembagi ini posisinya dia itu hanya untuk supaya bentukannya sebagai kotak-kotaknya aja ya. Dari tepi hingga posisi. Nah, ya. Posisinya dari tepi tulangan hingga tepi tulangan ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita sampai di sini. Silakan dikerjakan terlebih dahulu.